Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Buya mohon maaf sebelumnya, bukan ingin membuka aib Buya karena ini masalah terkait kedukun dan juga memutus silaturahmi dengan saudara kandung. Begini Buya, saya sudah berumah tangga selama 4 tahun Buya, dan suami saya bekerja biasa. Beliau bekerja di perusahaan ibundanya. Singkat cerita, perusahaan ibundanya itu mengalami kebangkrutan dan banyak hutang. Kemudian suami saya dan adik-adiknya melanjutkan perusahaan tersebut. Karena takut seperti ibunya, saat memulai usahanya lagi mereka pergi ke dukun. Saya tidak mendukung itu dari awal pun, saya berusaha untuk mencegah, tapi mereka tetap tidak mendengarkan saya. Malahan adik-adiknya pun jadi benci kepada saya Buya. Saya sedih dan kecewa, lalu saya pergi menemui orang tua saya untuk minta solusi bagaimana baiknya Buya. Orang tua saya lalu mendatangi ahli hikmah untuk meminta bagaimana solusi untuk saya, tapi kata ahli hikmah tersebut, suami saya mengorbankan orang tua dan adik-adik saya dengan dukun tersebut. Orang tua dan saudara kandung saya pun menjadi benci kepada suami dan saya. Dan saya tidak boleh berkunjung ataupun membawa apapun kepada orang tua saya, katanya hanya membawa penyakit. Hati saya sakit Buya, saya bingung harus bagaimana sekarang. Kalau saya berpisah dengan suami, anak saya masih umur 3 tahun. Tetapi Buya, uang yang dikasih kepada saya itu hasil dari beliau bekerja kulinya. Hasil lebih dari perusahaannya itu adik-adiknya lah yang simpan. Begini Buya, apakah uang yang saya terima itu haram? Dan mohon solusi terbaik Buya terkait orang tua dan saudara-saudara kandung saya yang sudah memutus silaturahminya kepada saya dan tidak mau bertemu dengan saya lagi Buya. Yang pertama, Anda harus pandai membangun komunikasi dengan suami, karena kuncinya di suami. Dalam bahasa Anda, suami Anda melanjutkan usaha orang tuanya. Untuk memulainya datang ke dukun, Anda datang kepada suami. Anda ada diskusi yang baik. Kalau ternyata Anda nggak mampu, Anda bawa ke tempatnya ustadz yang bisa memahamkan. Jangan bahasa ahli hikmah. Ahli hikmah ada ahli hikmah yang sesungguhnya loh ya. Jadi orangnya itu hanya karena kekhusyuannya. Tapi ada ahli hikmah adalah juga ada yang ahli hikmah yang palsu, sebenarnya adalah dukun nyamar jadi ustadz. Hati-hati, omongannya ngelantur, ngomongnya nggak bohong dan sebagainya ada. Tapi ada ahli hikmah yang masya Allah dia tidak banyak ngomong dan sebagainya, memang karena orang tulus, orang ikhlas. Tapi ada yang berbohong hubungannya dengan masya Allah. Ini ada orang main-main, karena sering hal-hal yang demikian itu ada dan disebutkan oleh Imam Ghazali, orang-orang semacam itu. Jadi kalau memang orang soleh betul akan membimbing yang benar. Nah, Anda bawa suami Anda ke tempat tersebut. Kemudian kalau ternyata Anda belum bisa membawa, Anda jangan berprasangka buruk kepada keluarga Anda, orang tua Anda. Beliau itu sepertinya bukan memutus tali persaudaraan. Dalam bahasa fikih kita itu ada namanya menghajar. Menghajar itu mendiami orang karena melakukan kesalahan yang fatal, dengan harapan dia akan sadar dan kembali. Sekarang tanyakan kepada orang tua. Kalau seandainya abang suami Anda kembali ke jalan yang benar, misalnya menghindar daripada dunia perdukunan dan menyesali itu semuanya, kira-kira terima atau tidak? Jawabannya pasti diterima. Berarti bukan karena memutus tali persaudaraan. Maka Anda tinggal berdamai saja, dekat suami dan seterusnya. Dan katakan urusan dengan dukun adalah dosa besar. Dosa besar kalau percayanya keluar dari iman. Dukun yang sesungguhnya ya, masya Allah, dukun. Na'udzubillah. Kemudian masalah urusan pekerjaannya tidak ada urusan. Yang repot, yang menjadi masalah kepercayaan Anda dengan dukun, kepercayaan suami Anda dengan dukun dan kedatangannya ke tempat dukun. Adapun pekerjaan, sebelum ada dukun sudah ada kerjaan kok. Rezekinya dari perusahaan tersebut adalah halal saja. Rezekinya adalah halal, yang diberikan dari perusahaan adalah halal. Modalnya bukan modal dari ngerampok, bukan ada riba. Modal sudah ada kan, berjalan adalah halal. Apalagi itu adalah Anda sebutkan hasil dari kulinya, dia bekerjanya, maka halal itu semuanya. Hanya itu saja yang harus bertobat adalah kedatangannya ke tempat dukun tidak akan membuat perubahan. Baik. Dan tadi ahli hikmah yang didatangi oleh orang tua si penanya tadi Buya, itu malah mengatakan bahwasanya suaminya yang pergi ke dukun itu mengorbankan orang tua dan adik-adik si wanita Buya. Sehingga makanya menjadi benci itu karena itu Buya. Itu makanya kalau ahli hikmah yang sesungguhnya dia tidak akan menyampaikan yang demikian itu. Iya Buya. Karena ahli hikmah itu ngerti. Dia adalah kenal Allah, tidak akan punya kalimat yang bakal mengadu domba. Iya, bahkan mungkin itu tanda kalau dia bukan al-hikmah. Salah alamat juga. Suami datang pergi dukun, yang satu lagi pergi pada dukun nyamar jadi ustadz. Nggak akan mengajarkan prasangka buruk semacam itu, nggak boleh.
Baik. Mana diajarkan prasangka buruk? Nggak boleh. Baik, Bu ya. Jadi solusinya gimana, Bu ya, kalau misalnya Solusinya tetap datang dengan pada orang soleh, keyakinan? mengerti dan dong. Anda dengan suami datang dulu, selesaikan dulu. Jangan libatkan orang lain dulu. Bilang pada suami, abang aku sayang abang, cinta abang, dan sebenarnya kita harus hidup semati dan sebagainya. Yuk kita minta petunjuk apa yang kita lakukan. Gitu. Dan orang benar, dia ngerti syariat, dia ngerti ini, ngerti itu. Bukannya masyhur dengan hikmahnya saja tanpa ada syariat. Karena bisa saja betul akhirnya dukun nyamar jadi ustadz. Ustadz. Itu bahaya banget itu. Baik, Pakai kopiah putih lagi, ada pakai imamah lagi, pakai ini. Tahu-tahu omongannya ngelantur. Yang seolah-olah ngelihat ini itu, ketemu jin ngomong dengan ini dan sebagainya. Waduh, banyak bohongnya, hanya biar dipercaya saja dan macam-macam kok. Sebab kalau atas nama agama itu kan laku semuanya. Agama kan mahal. Berbohong atas nama agama ya banyak, naudzubillah. Anda perlu datang pada orang soleh di kiri kanan Anda yang benar-benar dia tidak ada hubbud dunya, tidak ada hubbul jah, tidak ada cinta pangkat, cinta dunia, tulus hatinya, dan dia punya ilmu yang pemahaman yang benar, wawasan. Anda datang akan diselesaikan nanti. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.